Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis 17 Agustus 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami masih meroleh kesehatan, sukacita. Terlebih Tuhan memberikan kepada kami satu hari yang baru, yang tentunya menjadi hari yang penuh pengharapan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24. 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Begini pembacaan firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua. Ia harus cakap mengajar, sabar. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, untuk dapat kita lebih cepat memahami nats ini, baiklah kita baca dulu dari ayat 23. Di ayat 23 dikatakan di sana, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Itu yang menjadi inti dari nats ini. Dan nats ini adalah ditujukan Paulus kepada Timotius, supaya Timotius yang seorang hamba Tuhan tidak terlalu membuang-buang waktu untuk sebuah pertengkaran yang tidak layak. Pertengkaran yang tidak layak. Tidak layak, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam bahasa Yunani apaideutos. Apaideutos artinya tanpa nalar, tanpa disiplin, atau lebih pas kita katakan menyeleweng dari ajaran Alkitab. Itu kalau dikatakan dalam nas ini tidak layak, artinya ya pertengkaran itu, soal-soal yang dicari-cari itu adalah tanpa nalar dan tidak disiplin dan tentunya menyeleweng dari ajaran Alkitab. Untuk itu janganlah maunya Timotius membuang waktunya untuk meladeni hal-hal yang demikian, karena terlalu sayang waktu pemberitaan untuk firman Tuhan, pemberitaan kebenaran firman Tuhan dibuang hanya untuk meladeni atau hanya untuk waktu soal-soal yang tidak benar, yang tidak layak. Itu yang kita lihat dari nats ini. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bertengkar adalah makomai. Makomai artinya pertengkaran lisan. Pertengkaran lisan atau perdebatan yang tiada habis-habisnya, yang tiada henti-hentinya, yang tiada selesai-selesainya. Perdebatan yang tidak berguna, ya. Perdebatan yang tidak berguna. Karena itu lebih bagus ketika Timotius menghindari dan tidak mau meladeni hal-hal yang tidak layak tersebut, apalagi untuk bertengkar yang diungkapkan atau yang diakibatkan oleh pengajar sesat, pengajar sesat, karena mereka menyesatkan. Dan mereka biasanya condong untuk mengajak berdebat, tetapi perdebatan itu tiada berguna, tidak selesai-selesai. Untuk apa kita membuang waktu, ya? Menguras pikiran dan tenaga untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu yang kita lihat dari nats ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dan pada saat ini juga kita sebagai hamba Tuhan, orang Kristen adalah hamba Tuhan,
tidak harus yang mempunyai tohonan, tidak harus yang mengabarkan firman dari langgatan atau dari mimbar, tidak. Tetapi kita semua yang ditebus Tuhan adalah hambanya. Artinya hambanya, kita semua dilarang untuk mencari soal-soal, apalagi bertengkar, karena Tuhan tidak menginginkan hal itu dari kita. Tuhan tidak menginginkan hal itu dari kita. Tetapi sebaiknya kita orang Kristen, kita orang yang ditebus, harusnya memiliki beberapa sifat, yaitu harus ramah terhadap semua orang. Harus ramah terhadap semua orang. Timotius diharapkan oleh Paulus untuk ramah kepada semua orang yang dilayaninya, yang dijumpainya, bahkan orang miskin, bahkan atau orang kaya, ya. Kita ataupun sekalipun yang mempunyai salah, yang melakukan kesalahan, kita harus menegurnya, ya, dengan baik, dan kalau boleh kita harus membimbing ke mereka dengan baik supaya meninggalkan hal-hal yang tidak berlayak atau yang tidak berguna. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, kita diharapkan harus cakap mengajar. Artinya cakap mengajar, Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus punya kecakapan. Dan tentunya ketika kecakapan itu, supaya kecakapan itu ada di dalam kita, harusnya kita terlebih dahulu melatih diri kita dan berserah kepada Tuhan, meminta kebajikan dan kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya kecakapan itu ada pada kita, sehingga ketika kita cakap dalam mengajar, artinya orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang sengaja berbuat kesalahan atau tidak sengaja berbuat kesalahan, mereka akan menerima dengan senang hati dan mau kita bimbing, ya, karena kita adalah pengajar yang cakap. Artinya memiliki kemampuan, memiliki seperti tema tahun ini, profesionalisme dalam mengajar orang-orang yang melakukan dosa atau orang-orang yang bersalah. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus sabar. Artinya membimbing orang jahat, membimbing orang yang tidak mengenal Tuhan, atau membimbing orang yang sering melakukan kejahatan di dalam hidupnya, itu sangat sulit untuk dibimbing, sangat sulit untuk diajari. Tetapi nats ini mengajari kita untuk sabar. Sabar artinya walaupun hikmah atau walaupun pengajaran yang kita berikan kepada mereka kadang tidak diterima, kadang kita dibilang terlalu sok atau terlalu apa, itu kita harus sabar. Artinya pengajaran kita juga kadang tidak didengar, kadang pengajaran kita juga kita dilihat tidak mampu untuk mengajari mereka. Kan kadang sering kita mendapatkan balasan yang seperti itu. Itor isi maho idibandikon au itu terbohama oraho buiho pasingotanau. Sering kita juga menjumpai kalimat-kalimat yang demikian atau mengalami sifat-sifat yang demikian. Tetapi nats ini juga mengatakan kepada kita harus sabar. Seperti Timotius, ya, sering dia ditolak mengajar karena dia terlalu muda, ya, kau belum pantas ini, belum mungkin, itu dari orang-orang fasik. Begitu juga kepada kita, sering kita tidak dihargai atau bahkan sering kita diejek, ya, dicuekin, ya. Nats ini mengajar kita harus sabar, supaya kesabaran kita itu berbuah. Dan yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari, harus dengan lemah lembut. Lemah lembut artinya tidak gampang marah, ya, tidak gampang marah. Ketika kita mengutarakan sesuatu itu dengan penuh kemarahan, maka yakinlah hasilnya akan sia-sia, tidak ada. Tetapi jika kita mengutarakannya dengan lembut, orang seringkali, ya, suka dengan yang lemah lembut. Artinya mereka akan mau kita bimbing. Ketika cara kita mengajar, membimbing mereka, mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Kadang orang ketika melihat yang salah ataupun ataupun ada keluarganya yang salah,
kadang langsung marah ya, menunjukkan sikap seolah-olah dia yang paling bersih, yang paling hebat, yang paling suci ya, kadang seperti itu. Tetapi nas ini mengajak kita untuk lemah lembut, artinya jangan merasa paling suci, merasa paling benar, tetapi membimbing orang yang melakukan kejahatan supaya mereka sadar adalah penuh dengan kelembutan. Seringkali orang lebih banyak menerima pengajaran yang lemah lembut daripada yang kasar, karena yang kasar itu tentu tidak kita inginkan, tetapi ketika dengan lemah lembut, maka kita yang diajari sangat berterima kasih dan sangat membuka hati untuk mau berubah, untuk mau bertobat. Demikian sebaliknya, Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita demikian, maka orang-orang yang kita bimbing, yang kita ajari akan membuka hatinya menerima pengajaran kita. Itu yang kita lihat dari nas ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kadang ada banyak soal-soal atau polemik-polemik yang ditimbulkan oleh pengajar-pengajar sesat. Jangan terpancing, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan terpancing. Nas ini mengingatkan kita kembali, terlalu sayang waktu dan terlalu berharga kali waktu untuk melayani Tuhan diganti dengan waktu yang tidak berguna atau waktu yang sia-sia, hanya meladeni orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hanya meladeni orang-orang yang merasa sok suci, merasa sok bersih, apalagi meladeni pengajar-pengajar palsu atau pemberita-pemberita palsu, pengajar-pengajar sesat. Tetapi luangkanlah waktu, berilah waktu kepada Tuhan, melayani Dia, mempercayai Dia, memuji Dia di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. 17 Agustus adalah hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, momen hari ini mengingatkan kita untuk lebih banyak berterima kasih kepada Tuhan, karena jika kita mengingat perjuangan dari para pahlawan kita memerdekakan negara kita ini, tidak terlepas dari berkat Tuhan dan izin dari Tuhan. Untuk itu jangan pernah lupa bersyukur dan jangan pernah lupa untuk berterima kasih, dan terlebih untuk menjaga kemerdekaan ini. Maka cara kita untuk menjaga adalah hindarilah pertengkaran. Jangan mau bertengkar, karena hamba Tuhan tidak layak untuk bertengkar. Semoga kita dimampukan dan dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk selalu bersyukur di dalam nama-Mu, menghindari pertengkaran, menghindari soal-soal yang dicari-cari oleh dunia ini, oleh pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat yang mau menyita waktu kami, menyita stamina dan pikiran kami untuk mau berdebat dengan mereka. Tetapi Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk memanfaatkan waktu untuk selalu bekerja di dalam Tuhan, melayani Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, memberitakan Injil keselamatan Tuhan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di GBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Pada hari ini Tuhan, kami bersukacita, kami merayakan peringatan hari kemerdekaan negara kami, negara Republik Indonesia. Kami yakin dan percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Jikalau negara kami bisa merdeka sudah 78 tahun, itu tidak terlepas dari kuasa Tuhan untuk memberikan mujizat, memberikan kado yang istimewa bagi Indonesia dan seluruh rakyatnya, merdeka dari penjajahan. Untuk itu Tuhan, terima kasih. Berkatilah negara kami ini, berkati seluruh penduduknya. Terpuji, termulialah Engkau selama-lamanya. Hapuskan dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.